Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di majelis kita ini diiringi dengan hujan rintik-rintik, yang mana dikatakan salah satu waktu yang mustajab adalah pada saat hujan turun, karena hujan itu adalah salah satu rahmat daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan berkat hujan, dengan berkat majelis yang baik ini, Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia, akhirat dan agama, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu di Hadramaut ada suami istri yang dia belajar dengan seorang guru. Suami istri ini setelah menyerahkan seluruh hatinya kepada gurunya, artinya apa yang dikatakan guru dia pasti nurut. Dan memang seperti itulah santri atau seorang murid yang benar. Kalau sudah belajar, jadikanlah hatinya itu seperti orang meninggal dunia. Di hadapan gurunya harus patuh. Gurunya bilang A, istri murid mesti bilang A. Tidak boleh menyalahi apa yang diperintahkan oleh guru. Ala kulli hal, suami istri ini ikut belajar dengan seorang guru yang ada di Hadramaut. Walaupun mereka telah menikah, tetap saja mereka belajar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Mereka mengumpulkan duit demi sedikit, duitnya sedikit demi sedikit, sampai terkumpullah duit itu yang kira-kira bisa membeli rumah. Suaminya berkata kepada istrinya, kita punya uang dan niat kita ini adalah ingin membeli rumah, tapi sebaiknya kita bertanya dulu kepada guru, apakah sarannya kalau guru itu menyarankan bangun rumah, ya kita bangun rumah. Tapi kalau guru menyarankan yang lain, kita mesti nurut. Berangkatlah suami istri ini menuju rumah gurunya. Lalu mereka berkata, wahai guru, kami ini punya uang. Rencana kami ini ingin bangun rumah. Bagaimana pendapatmu? Apakah uang ini dibangunkan ke rumah atau gimana? Gurunya bilang, itu uang kamu berikan saja kayu bakar. Bawalah kayu bakar itu ke atas gunung. Setelah sampai kayu bakar itu di atas gunung, maka bakarlah kayu bakar itu. Kira-kira kalau diberikan kayu bakar berapa banyak? Orang bangun rumah kira-kira berapa ratus juta? 200 juta ada bangun rumah?
anggaplah 200 juta. Sang murid ini suami istri mungkin mereka berpikir mungkin guru ini tidak mendengar. Jadi diulangi lagi, guru kami punya duit nih banyak, anggaplah 200 juta. Rencana kami mau bangun rumah. Kira-kira di mana? Kata gurunya, duit itu tidak usah dibangunkan rumah. Belikan aja kayu bakar yang 200 juta itu. Dibawa ke atas gunung, lalu dibakar. Ya sudahlah kalau begitu. Maka suami istri ini pulang. Logikanya, kalau seorang punya uang segitu banyak, dibelikan kayu bakar lalu dibakar, kira-kira mau nggak untuk melakukan perintah itu? Pasti nggak mau. Tapi suami istri ini belajar dengan gurunya untuk mematikan hawa nafsunya, mematikan egonya, bahwa tidak ada ego, tidak ada keinginan kecuali keinginan gurunya. Turuti gurunya. Coba kalau santri sekarang disuruh begitu, hari semua santri disuruh bersihkan saja pada lari, apalagi disuruh bakar uang sendiri. Nah, bedanya itu santri yang betul-betul nurut dengan yang tidak nurut, itu beda hasilnya. Akhirnya suami istrinya sudahlah, kita belikan saja uang ini kayu bakar. Kira-kira kalau 200 juta dibelikan kayu bakar, seberapa banyak tuh kayu bakar? Dibelikan kayu bakar, lalu dia dibawa di atas gunung. Gunung di Hadramaut tidak sama dengan gunung yang ada di Indonesia. Gunung yang ada di Hadramaut itu gunung batu, tidak ada pohonnya. Dengan susah payah kayu-kayu itu dibawa ke atas gunung. Lalu dibakar kayu bakar tadi. Asapnya kemana-mana. Berhari-hari, berminggu-minggu, baru kayu bakar itu habis. Orang kampung pada marah, kenapa ini? Dibakar kayu bakar di atas gunung, asapnya kemana-mana. Habislah duitnya 200 juta tadi dalam beberapa hari karena dibakar. Dijadikan kayu bakar dan dibakar. Tapi sang murid ini, suami istri, tidak berubah hatinya kepada guru. Tetap saja dia belajar kepada guru, walaupun orang kampung, teman-temannya mengatakan, bodoh kamu, kenapa kamu turuti gurumu seperti itu? Kenapa dituruti gurumu? Sang murid ini, suami istri, tetap saja bilang. Nah, suatu saat, anggaplah setelah sebulan, ada polisi datang bersama orang kaya. Dia mencari orang yang membakar kayu bakar di atas gunung kemarin. Tanya sana, tanya sini. Orang kampung menunjukkan, itulah suami istri itu yang kemarin bakar kayu bakar itu. Tangkap aja. Polisi pun datang ke rumah suami istri tadi. Lalu polisi bertanya, ya bulan, apakah benar kalian berdua yang kemarin membakar kayu bakar di atas gunung sana? Katanya benar. Nah, kata polisi, ini ada kabar gembira untuk kamu. Maksudnya apa ini? Inilah, kata polisi, ada orang kaya. Coba Pak, silakan cerita. Orang kaya itu pun cerita, katanya, saya ini suatu ketika berada di atas kapal. Saya membawa emas waktu itu, anggaplah 10 kilo. Anggaplah 10 kilo. Di tengah laut saya kehilangan kompas, tidak tahu arah. Tidak tahu barat, timur, utara, selatan, tidak tahu. Lalu saya bernada, katanya, kalau seandainya ada yang menunjukkan arah saya pulang, maka saya akan berikan separuh emas ini. Kalau 10 kilo berarti emasnya 5 kilo. Dia nanya, subhanallah, di tengah laut katanya dia, saya ngelihat
asap sangat tinggi, ada cahaya merah, dan saya pastikan kalau ada asap, ada cahaya merah, itu biasanya daratan. Lalu saya menuju arah tersebut dan akhirnya saya sampai ke daratan dan saya pun bertemu denganmu. Karena saya sudah bernazar, maka emas yang 10 kilo ini kubagi 2, 5 kilo untukmu, 5 kilo untukmu. Alhamdulillah. Setelah itu, kedua suami istri ini pun datang ke rumah gurunya. Mereka bilang, wahai guru, terima kasih atas salam kau kemarin. Kalau seandainya uang 200 juta itu saya bangunkan rumah, maka dapat cuma rumah. Tapi karena kami menurut dengan perintahmu, maka bukan hanya rumah yang kami dapatkan, tetapi lebih daripada itu. 5 kilo kira-kira berapa miliar? Inilah salah satu sifat. Kalau seandainya seorang murid sudah betul-betul belajar kepada gurunya, maka tidak ada kata-kata yang keluar selain kata-kata gurunya. Tidak ada yang dia kerjakan kecuali perintah gurunya. Kalau seandainya seorang murid tidak mentaati apa yang dikatakan gurunya, maka gagallah seorang murid itu menjadi murid yang baik. Nah, tanamkan itu di hati kita. Belajar ini bukan hanya cuma di pesantren. Walaupun di luar kita punya guru, taati guru tersebut. Bahari guru orang-orang kita itu orang bahari itu apa saja pasti ke tempat gurunya. Mau punya anak, mau punya istri, datang ke guru. Nanya guru, minta doakan. Sudah punya istri, punya anak, minta nama sama guru. Mau beli rumah, tanya sama guru. Semuanya tanya sama guru. Tapi orang zaman sekarang belajar jauh sekali. Ya, nah, santri-santri yang tidak mentaati peraturan, maka jauh untuk mendapatkan keberkahan.